Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati para katim, para rekan-rekan kerja sekantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya jua kita semua bisa hadir di musala yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya keutamaan fadilah di bulan Ramadan ini, sampai-sampai salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimatun ala man aqdarullahu alaih. Sampainya kita di bulan Ramadan dan pacak kita puasa di dalamnya, itu merupakan nikmat yang agung, yang besar, yang Allah takdirkan kepada hamba-hamba yang siapa baik dikehendakinya. Artinya tidak semua kita muslim ini puasa kalau nyengok ungkapan beliau ini. Ada yang muslim tapi di bulan puasa kadang tidak galak puasa. Apa lanjutan kata kalam beliau? Man ruhima fi Ramadan fahuwal marhum. Barang siapa yang mendapatkan kemurahan dari Allah di bulan Ramadan ini, maka dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmatnya Allah? Kita dimudahkannya puasa salah satunya. Dan apa fadilah bagi orang yang berpuasa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu ada lagi hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang masuk koma di sini adalah salat tarawih, Bapak Ibu ya. Salat tarawih berjamaah dengan imam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Dan di bulan Ramadan ini juga ada bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang andai kata kita bisa mendapatinya beribadah di malam itu, maka itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Mana cara kita untuk mendapat rahmat Allah tersebut? Ada hadis Nabi dikatakan, man sholal isya fi jama'atin fa'kannama nisful shalla qama nisful lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa'kannama shallal laila kullah. Jadi barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, itu seakan-akan dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seakan-akan beribadah sepanjang malam. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar oleh kalangan ulama. Dengan mengamalkan hadis ini, insya Allah kita masuk golongan uang-uang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut? Karena ada lanjutan kalam dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Man hurima khairahu bahwal mahrum." Barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka merekalah orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Coba kita kaji diri kita. Apakah setelah menjalani 15 hari puasa ini kita sudah full salat isya berjamaah?
Atau jangan-jangan teparak masjid lagi jarang? Apakah setelah 15 hari Ramadan ini adakah Quran kita buka? Ataukah dia hanya sekedar jadi tumpukan debu di rumah-rumah kita? Kalau jarang kita buka Quran itu, Pak Ibu, khawatir kita masuk kelompok yang kedua ini, yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Padahal sekelas Imam Syafi'i, kalau di bulan Ramadan, beliau itu bisa menghatamkan 2 kali Quran di siang hari, 2 kali Quran di malam hari. Adakah rekan-rekanku sekalian yang sudah khatam Quran pada hari ini? Sama Pak, belum juga. Sebelum juga. Ya, cuma dikit lagi. Dikit lagi. Kalau kita lagi Pak, ngaji di kantor kita ngaji, di rumah kita ngaji, pas imam sholat kita pakai puluh Quran tuh Pak. Jadi kalau baca 3 kali khatam jadilah. Walaupun tidak baca Imam Syafi'i jadilah. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Apakah kita umur tidak? Tapi paling tidak kita berusaha menjalani jejak-jejak salafus saleh. Karena ngapa Bapak Ibu? Imam Ibn Rajab menambahkan, "Wa man lam yatazaddad lima'adihi fihi bahwa malum." Barang siapa yang galak memperbanyak bekal ya untuk akhirat dia di bulan Ramadan ini, maka dia adalah orang-orang yang tercela. Ingat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi perlu banyak bekal, karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang abadi. Jadi bekal itu penting ya Bapak Ibu, kita siapkan ya. Dan ingat, rangkaian puasa ini ya tidak cukup sekedar beriman ya, karena iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dan perbuatan. Karena ada hadis menyatakan, man soma ramadana wajtanabal harama fihi wal buhtan radhiya anhur rahman wa aujabalahul jinan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan perbuatan berbohong, radhiya anhu rahman, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan diwajibkan baginya masuk surga. Tak ada lain Bapak Ibu. Surga itulah salah satu harapan kita nih di akhirat kage. Kalau pacak bangkit dari kubur itu, dihisab itu aman. Itu harapan kita. Tapi kalaupun tidak pacak, paling tidak dapat syafaat Nabi. Nah itulah kita cari Bapak Ibu ya, karena dosa kita ini olah banyak. Oleh karena itu manfaatkan momen Ramadan ini ya untuk sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa nantinya kita nanti diselamatkan Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah kultum bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pergi ke pasar membeli kurma, jangan lupa membeli mangga. Apabila apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.